Satu kerinduan tentunya dan satu nikmat yang luar biasa sekali bila tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah momentum-momentum spesial hari-hari kita yang hanya menyisakan beberapa bulan ke depan. Terutama di saat kita mendapati dan menjumpai tempat-tempat mustajab doa, atau mungkin waktu-waktu mustajab doa. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai pengingat untuk diri kita pribadi, baik secara pribadi untuk saya maupun untuk para jamaah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sebulan yang lalu kita baru sampai pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-14, wa rabatna ala qulubihim. Lah ini sudah mulai bagaimana intrik-intrik politik, ya. Bagaimana gesekan-gesekan sudah mulai terjadi. Debat-debat langsung dengan raja dan penguasa benar-benar terwujudkan di ayat-ayat ini. Wa rabatna ala qulubihim. Ya, dan kami Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Ya, lalu faqalu idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Mereka berkata, Tuhan kami, Rabb kami. Jadi mereka berkata kepada siapa? Lah ini sudah berhadapan dengan para penguasa. Tuhan kami adalah penguasa langit dan bumi, dan kami para pemuda Al-Kahfi ini menyampaikan dengan tegasnya tidak menyeru Tuhan selain Dia. Menyeru di sini artinya doa, karena lafadznya lan nad'uwa. Kami tidak meminta, kami tidak memohon, kami tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idan syatata. Ya, sungguh kalaulah kami berbuat demikian, kata pemuda Kahfi, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Seandainya kami memohon kepada selain Allah sebagaimana kalian wahai para penguasa dan rakyat secara umum, sungguh kata para pemuda Al-Kahfi ini, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Tapi kenyataannya tidak. Makanya kita sampaikan dahulu bagaimana Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini mengutip satu kisah. Bagaimana asal muasal mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Di saat mereka punya perayaan besar, satu demi satu mereka minggir. Satu demi satu mereka mengasihkan diri di bawah pohon. Satu datang, yang lain kemudian yang lain juga gabung. Makanya kita sampaikan kemarin, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al arwahu junudun mujannadah. Jadi memang ruh ini berpasang-pasangan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan secara berkelompok-kelompok. Kata Rasulullah, "Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Kalau seandainya ada sinyal yang menunjukkan ada kesamaan visi, keselarasan tujuan, insya Allah dengan sendirinya ruh ini akan bergabung, akan bersatu, saling menguatkan. Ya seperti hari ini subhanallah, kita mungkin berangkat dari latar belakang yang berbeda, profesi yang beragam, ya tanpa ada hubungan nasab dan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita ini satu misi dan satu target dan tujuan yang sama, untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah di rumah Allah seperti ini. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fama ta'arafa minha, ketika ada sinyal kuat yang menjadikan hati kita tergerak untuk mendatangi tempat seperti ini atau tempat-tempat kajian yang lain, i'talaf, maka kita bisa berkumpul, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi di saat ada gejolak dalam hati kita, seakan pertemuanku dengan ini atau mungkin majelis-majelis seperti ini sepertinya kok
gak menjadikan keimananku semakin bertingkat. Seakan-akan apa yang aku dapatkan dari majelis seperti ini malah penghinaan, penistaan terhadap Allah dan Rasul. Misalnya, ada hal yang janggal dalam hati kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtalaf. Ruh itu akan dengan sendirinya akan menjauh dan mengasingkan diri. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada para pemuda Al-Kahfi sebelumnya mereka tidak saling kenal. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-arwahu junudun mujannada. Ketika ada satu kesamaan visi, disitulah kemudian mereka saling bergabung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampaikan beberapa faedah. Ya, salah satunya bahwasanya tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab diteguhkannya iman seseorang. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Ini adalah faedah yang pertama. Jadi tatkala kita itu benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu meneguhkan hati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia apa? Istiqomah. Insyaallah. Itu sudah jaminan. Sebagaimana para pemuda Kahfi ini, yang sedari awal mereka satu-satu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan siapapun yang menguatkan dirinya dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan perkuat dengan yang lain. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Tauhid ini juga akan semakin mengakar kuat dan menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati tersebut. Makanya ayat ini membicarakan warobatna ala qulubihim. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hati orang yang bertauhid itu insyaallah akan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu kita sampaikan. Kemudian faedah yang kedua yang sudah kita sampaikan kemarin sedikit ya. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan atau pelajaran yang berharga bahwasanya tauhid rububiyah kemarin apa? Melazimkan tauhid yakni uluhiyah. Ya, kalau kita lihat di sini bagi yang pernah belajar tauhid dan sudah saya sampaikan kemarin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengakuan dari para pemuda Kahfi, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi, Rabbu rububiyah Allah. Yang kedua, walan nad'uwa min dunihi yani multahad. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu pesan berharga untuk kita. Keyakinan kita bahwasanya Allah memiliki hak rububiyah itu secara tidak langsung mengharuskan, melazimkan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hak uluhiyah. Apa itu hak uluhiyah? Wajib kita sembah. Ketika kita yakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, mengatur alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada zat lain yang mampu mengguli sifat-sifat rububiyah Allah ini, maka berarti melazimkan mau tidak mau hanyalah zat satu-satunya Allah yang wajib kita sembah, yang kita mintai, yang kita ibadahi. Itulah korelasi antara tauhid rububiyah dengan tauhid yakni uluhiyah. Ya, makanya kita sampaikan yakni kemarin di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali menyentil sebenarnya kalau seandainya kita mampu mentadaburi beberapa ayat. Salah satunya di dalam surat yakni Al-Mu'minun yakni ayat 60 sampai 64. Dan ini dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala. Beliau menuturkan kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, 61, 62, 63, 64, Allah Subhanahu wa taala itu memulai dengan pertanyaan retoris dari hak-hak dan kelebihan-kelebihan rububiyahnya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada orang-orang kafir yang mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Ya, apakah engkau masih meragukan? Dan siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini, yang menumbuhkan setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan lafaz yang sama di ayat-ayat berikutnya pun demikian. A ilahumma Allah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan,
Apakah kiranya ada Tuhan lain yang bisa kita sembah selain Allah? Selalu ditutup ini dengan ayat ini. Ya. Lah, inilah salah satu bukti, bahkan bukti yang paling konkret, paling mudah kita fahami korelasi antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah itu adalah surat Al-Fatihah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah coba kita lihat di ayat pertama, itu kan pujian untuk Allah. Pujian untuk hak rububiyahnya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai penguasa alam berarti rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, rububiyah. Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa ya hari pembalasan nantinya. Ini semuanya adalah hak rububiyah. Tapi coba kita baca ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, hanya kepada Engkau kami beribadah. Apa kata para ulama ilmu tafsir? Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisur Karim mengatakan bahwasanya ini bukan, maaf, urutan dan tata letak bahasa Arab di dalam surat Al-Fatihah itu bukan kebetulan. Tapi kalau seandainya kita sadar dan kita renungkan ayat ini, korelasinya hubungannya sama kuat ya ini sekali. Ketika kita meyakini mengakui Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta, maka berarti tidak ada zat lain yang wajib kita mintai, yang wajib kita ibadai, yang wajib kita mohonkan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji ini baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya hakikat yakni dari tauhid rububiyah yang melazimkan juga tauhid yakni uluhiyah. Maka kata para ulama, sungguh di luar nalar dan akal sehat, di mana orang-orang kafir mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi dalam hal uluhiyah peribadatan mereka masih cari yang lain. Mereka masih menyandarkan kepada berhala-berhala mereka. Inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut mereka untuk kembali kepada fitrah. Ente salah jalan seperti ini. Kalau engkau sudah mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, seharusnya dalam peribadatan pun minta saja kepada Allah satu-satunya. Tapi mereka ngeyel. Makanya saking ngeyelnya inilah sampai kemudian berakhir dengan peperangan dan jihad. Itu karena faktor apa? Perbedaan antara hak dan batil. Dan pengakuan-pengakuan mereka Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta itu tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengakui rububiyah itu belum jaminan seseorang dianggap sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang muwahhid. Sampai benar-benar mereka mengakui dari dua sisi ini, rububiyah pun yakni uluhiyah. Makanya yang ketiga kemarin kita belum selesaikan dan belum kita rampungkan. Yang ketiga apa kemarin? Kita sampaikan bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah, tapi di sisi lain pengingkaran terhadap uluhiyah, kita sampaikan itu tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Nah, kemarin kita sampaikan beberapa yakni dalilnya. Ini yang ketiga kemarin ya. Ayat yang ke-14. Faedah yang ketiga, pengakuan terhadap rububiyah ya, dan pengingkaran terhadap uluhiyah. Ini kita membicarakan orang-orang kafir Quraisy yang sebenarnya di zaman ini kita pun ada dan banyak juga kita jumpai seperti ini. Rububiyah mereka mengakui tapi dalam peribadatan mereka ingkari. Lah kita belajar dulu supaya dari sejarah orang-orang Quraisy yang didakwai dan getolnya Nabi SAW ya meluruskan kesalahan
pola pikir yang seperti ini, imbasnya apa? Imbasnya pengakuan ini enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya. Sampai benar-benar kita all out. Pengakuan rububiyah juga hanya Allah Subhanahu wa taala, pun demikian penyembahan dalam hal uluhiyah pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kemarin, tidak menjadikan seseorang menjadi muslim, kita katakan seperti ini, atau muwahhid. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggabungkan dua sisi. Rabbuna rabbus samawati wal ardi. Nanti kita akan sampaikan juga walan nad'uwa min dunihi multahada. Dan ini pengakuan yang harus kita tiru, kita contoh. Para pemuda Ashabul Kahfi mengatakan, secara rububiyah kami akui Rabbuna rabbus samawati wal ard. Apakah cukup dengan ini? Enggak. Beliau mengatakan walan nad'uwa min dunihi ilaha. Dalam hal ibadah yang kita akui hanya Allah. Beda dengan kalian wahai para penguasa. Sekalipun engkau mengakui Allah sebagai Rabb, tapi kenyataannya apa yang kita saksikan hari ini di lapangan ini, penyembahan, persembahan kepada selain Allah, ini adalah bukti engkau telah mengingkari sisi uluhiyahnya ini. Ini yang kemudian membedakan antara keyakinan kami dengan keyakinan engkau wahai para penguasa. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali bukti-bukti yang kemarin kita sampaikan bahwasanya pengakuan kepada rububiyah itu sudah diakui oleh orang-orang kafir sendiri. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi tidak hanya melihat itu, nggak ada guna. Ya, banyak sekali bukti-bukti mereka mengakui secara rububiyah. Bahkan mereka pun mengakui secara uluhiyah, tapi uluhiyahnya ini juga masih dimix. Mereka juga menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Bermanfaat enggak? Enggak. Tetap tidak menjadi jaminan sampai benar-benar kita all out hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya kemarin kita buktikan satu, misalnya mereka mengakui sendiri pengakuan, ya, secara pribadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat rububiyah. Mereka mengakui sendiri. Di dalam surat Yunus kemarin, ya, kita sampaikan ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wal afidah. Ini kemarin. Benar 31 ya kemarin, ya. Baik. Kemudian di dalam surat Luqman kita sampaikan kemarin ayat 25. Ya. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, ngaku enggak mereka kalau Allah Subhanahu wa taala punya hak rububiyah? La yaqulunallah. Pasti mereka akan menyatakan demikian. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang keberapa kemarin? 60? 68 atau 67? 67. Taib. Allah Subhanahu wa taala 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dalam hal rububiyah mereka mengakui. Bahkan di dalam surat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Itu juga mereka mengakui. Pertanyaannya, tidak cukupkah ini sebagai bentuk pengakuan bahwasanya mereka bisa kita nyatakan sebagai seorang muslim, saudara kita? Ya sudah, nggak usah gontok-gontokan. Apakah seperti itu kisahnya? Apakah seperti itu alur ceritanya? Tidak kan? Nabi SAW tahu betul mereka mengakui. Tapi permasalahan nggak selesai di sini. Sampai benar-benar mereka meyakini bahwasanya satu-satunya dalam hal uluhiyah peribadatan itu hanya untuk Allah SWT semata. Bukti yang lain kita sampaikan kemarin. Ya, mereka pun beribadah
ya, kepada Allah dalam kondisi yakni genting saja. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Taib. Lah ini pun yakni sama. Loh Ustaz, mereka kan disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Di saat mereka dalam kondisi terjepit, genting, mereka itu menyembah Allah loh ya. Mukhlisin, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Tidak cukupkah ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang dan penduduk Makkah itu sebagai seorang muslim saudara kita? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi genting. Ini tidak dianggap dalam kacamata syar'i. Kenapa demikian? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dalam kondisi genting tok. Di saat kita mendapatkan nikmat kemudian kita beralih kepada berhala-berhala. Bukan seperti itu kita beribadah. Makanya Nabi SAW ketika mereka beribadah kepada Allah, di saat mereka terjepit, di saat mereka di lautan dengan ombak yang begitu besar, mereka tidak meminta loh ya kepada berhala. Mereka mintanya kepada Allah. Cukup nggak dengan pengakuan seperti ini? Nabi SAW enggak. Karena kenyataannya ketika mereka diselamatkan kepada Allah, falamma najjahum ilal barri idahum yush. Ya, di saat mereka sudah diselamatkan, mereka balik lagi ke berhala mereka. Itu tidak cukup. Makanya Nabi SAW tetap mendakwai mereka sampai benar-benar dalam kondisi apapun yang namanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kemarin sudah kita sampaikan belum? Ya? Abdullah. Ya. Nama orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang bernama siapa? Yani Abdullah. Ya Rasulullah, tidak cukupkah nama Abdullah ini sebagai bukti bahwasanya mereka adalah saudara kita, mereka muslim, mereka muwahhid? Cukup enggak? Enggak cukup. Abdullah bagi mereka itu hanya pengakuan secara rububiyah. Karena kenyataannya namanya Abdullah tapi masih menyembah apa? Itu enggak cukup. Makanya penting sekali untuk memahami uluhiyah. Ini yang digencar Nabi SAW mengarahkan yakni mereka. Kemarin sampai nomor 3 tak ya? Belum dijelaskan. Taib. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ini banyak lah ya. Ya, dari kalangan Yahudi ada namanya Abdullah. Abdullah bin Salam. Kenal ya? Pernah kita sampaikan. Ya, Nabi SAW tidak melihat casing, tidak hanya melihat pada cover tok namanya Abdullah. Kalau kita kan rata-rata namanya Abdullah, Abdullah pasti ini ini muslim, muwahhid ini sudah. Ya, beda dengan nama-nama yang agak kebarat-baratan. Mungkin itu, tapi ukuran untuk menentukan dia seorang muwahhid muslim beneran, Nabi SAW sampai membuktikan benar enggak dalam hal peribadatan. Kalau dalam hal pengakuan sekedar nama pun itu bukan hal yang penting bagi Nabi SAW. Kenyataannya apa? Coba kita lihat. Kita runtut dalam sejarah ya nih jamaah. Orang-orang Yahudi ada yang menamakan dirinya Abdullah. Kalau kita hanya melihat Abdullah pasti kita anggap muslim. Tapi siapa sangka Abdullah ibnu Salam sebelum masuk Islam dia seorang Yahudi. Tapi namanya apa? Abdullah. Karena orang Yahudi, orang Nasrani dahulu pun demikian dengan orang-orang kafir Quraisy, pengakuan kepada rububiyah itu mereka akui. Tapi kenapa mereka diserang, mereka tetap didakwai oleh Nabi SAW? Karena mereka mengingkari uluhiyahnya. Bukan jaminan. Pun demikian dengan beberapa yakni sahabat. Ya, berarti sahabat ini masuk Islam. Kita mengenal ada Abdullah bin Mas'ud. Loh, ini Abdullah bin Mas'ud loh ini. Padahal kita tahu Abdul Mas'ud dulu kafir.
Yang ngasih nama Abdullah kepada Abdullah bin Mas'ud berarti bapaknya. Berarti bapaknya muslim. Abdullah ibnu Mas'ud kala itu kafir. Nama Abdullah ini bukan sebagai bentuk pengakuan secara uluhiyah, tapi hanya pengakuan secara apa? Rububiyah. Ya, kita nyatakan Yahudi ada yang Abdullah, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah ini. Ya, ini beberapa sahabat yang punya Abdullah itu cukup banyak. Ada Abdullah ibnu Mas'ud. Ada ibnatu atau ibnu ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi dari bibinya, yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dulu kafir, Fathu Mekah masuk Islam. Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ada seorang penyair terkenal namanya Abdullah juga, Abdullah ibnu Zab'ari. Dulu kafir, Fathu Mekah masuk Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abdullah itu belum jaminan. Karena dahulu orang-orang kafir pun secara lisan mereka mengakui rububiyah, tapi tidak cukup. Bahkan dalam hal ini ya, di saat mereka kondisi genting pun mereka beribadah kepada Allah, tapi enggak cukup. Karena di saat mereka sudah mendapatkan nikmat, mereka kembali kepada berhala-berhala mereka. Bahkan nama mereka kurang apa, Pak? Namanya Abdullah, tapi tetap yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan secara rububiyah, harus dengan uluhiyah yakni juga. Dan di antara orang-orang kafir Quraisy ya, itu juga banyak yang bernama Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah yakni bin yakni Jud'an. Ini masih kerabatnya Aisyah. Nabi SAW pernah hadir, kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, ada namanya Hilful Fudul. Nabi SAW hadir di rumahnya ini, di masa mudanya Nabi SAW. Namanya siapa? Abdullah. Kafir enggak? Kafir. Meskipun namanya yakni Abdullah, karena hanya pengakuan secara rububiyah. Lah sekarang pertanyaan dari saya untuk para jamaah. Ada nama lain, namanya Abdullah. Muslim apa kafir? Bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Gimana Pak? Ini yang jadi isu sensitif dan pernah kita sampaikan dahulu ya. Ya, itu juga Abdullah. Banyak sebenarnya nama Abdullah. Lah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwasanya pengakuan secara real mereka beribadah tapi masih di mix. Kadang-kadang ini, kadang ke sana. Nama Abdullah. Bahkan kalau kita lihat, ada bukti yang keempat para ulama menyebutkan. Tapi hal ini tidak cukup. Ya. Salah satunya adalah beberapa ibadah-ibadah mereka semacam haji, yakni umrah, ya iktikaf, ya talbiyah. Kurang apa ya nih jamaah? Mungkin kalau seandainya kita melihat orang yang haji, wah sudah pasti muslim muwahhid. Ya, tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah orang yang muslim beneran itu tidak hanya pengakuan dalam rububiyah dan tidak hanya menampakkan ibadah-ibadah yang dohir, sampai dalam hatinya, dalam seluruh anggota badannya itu mengakui ibadah hanya untuk yakni Allah. Lah untuk apa kalau seandainya yakni haji ke sana tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Lah inilah yang perlu kita luruskan. Karena kalau seandainya hanya melihat kepada ibadah-ibadah yang nampak, orang-orang kafir pun haji loh ya. Orang-orang kafir juga umroh. Iktikaf ini juga pernah diakui oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, aku dahulu itu pernah bernadar untuk iktikaf. Dahulu berarti ketika masa jahiliyah. Pertanyaannya, ya Rasulullah, nazarku masih berlaku enggak sih untuk saat ini ketika aku sudah masuk Islam? Nabi SAW mengatakan, aufi binadrik, tunaikan nazarmu, karena ini adalah bagian dari yakni ibadah. Lah terus yakni bagaimana dahulu? Ya sudah hilang. Karena dulu nadarnya yakni bukan untuk yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu engkau masih kafir.
Sedangkan yakni saat ini kewajiban itu masih melekat yakni pada dirimu. Pun demikian dengan talbiyah. Hanya saja untuk talbiyah ini mereka rubah. Ya, kalau kita labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik. Kalau mereka labbaik la syarika labbaik illa syarikan huwalak. Jadi mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu. Dikecualikan kecuali sekutu dari berhala-berhala kami. Inilah ribetnya kalau sudah dengan orang-orang kafir yakni Quraisy. Sampai talbiyah pun dimodif sendiri. Gimana caranya? Ada pengakuan tidak hanya untuk Allah dalam hal ibadah. Ya. Berhala-berhala mereka pun mau tidak mau harus diikutkan dalam talbiyah ketika mereka umrah maupun yakni haji. Pun demikian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yakni menyebutkan salah satunya adalah yakni sumpah ya atas nama Allah. Seandainya kita mendengar ada orang wallahi demi Allah dan sebagainya, mungkin kita wah ini orang-orang enggak sembarangan ini. Tapi siapa sangka yang namanya Abu Jahal ini itu juga pernah bersumpah atas nama Allah. Tapi tetap yang namanya Abu Jahal dan kita yakin dan kita beriman bahwasanya beliau seorang kafir. Karena pengakuannya hanya secara rububiyah, dia bersumpah demi Allah. Ya Allah, aqta'ana lirrahim. Allahumma aqta'ana lirrahim, kata beliau. Siapa di antara kita yang memutus tali silaturahmi? Wa atana bima la na'rif akinhu bil ghadat. Dan siapapun yang membawa di antara kita ajaran-ajaran yang menyimpang, maka binasakanlah di pagi ini. Jadi ini ada cerita jamaah. Jadi Abu Jahal ini kan dalam perang Badar mati enggak? Tewas enggak? Taib. Lah, detik-detik sebelum terjadi perang Badar, dia bersumpah atas nama Allah. Atas nama Allah dia bersumpah, ya Allah siapa di antara kami, antaraku dengan Muhammad ini, dia bersumpah, siapa di antara kami yang memutus tali silaturahmi, dan siapa di antara kami yang membawa ajaran baru, maka binasakanlah hari ini. Ternyata yang dibinasakan oleh Allah siapa? yakni Abu Jahal. Diijabahi oleh Allah sumpahnya, nggak sembarangan. Tapi tetap meskipun sumpahnya atas nama Allah dia kafir. Karena apa? Sumpah itu hanya rububiyah tok. Uluhiyah dia masih meminta dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa di atas angin. Karena dianggap Muhammad ini membawa ajaran yakni baru. Padahal dia sendiri yang sebenarnya ya mewarisi ajaran-ajaran yang sudah dirubah dan melenceng dari ya fathernya pertama. Siapa? Nabi Ibrahim ketika pertama kali berdakwah di kota yakni Makkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengijabahi, tapi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibinasakan, tapi yang ditewaskan Abu Jahal yakni sendiri. Taib. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menyebutkan di antaranya adalah ibadah yang dalam bentuk tawakal. Ya. Abdul Muttalib dalam kisah pasukan yakni bergajah. Kita ingat ya, orang-orang kafir juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakalnya tinggi loh. Dan itu sudah diwujudkan dalam peristiwa bergajah ketika Abdul Muttalib ini menghadap Abraha. Saya datang ke sini hanya meminta apa? Meminta onta 200. Kalau seandainya engkau Abraha pengen menghancurkan, merobohkan, memusnahkan yakni Ka'bah, itu bukan antara aku denganmu urusannya. Karena innalil baiti rabban sanamna'uhu. Para ulama menunjukkan begitu tingginya tawakal orang kafir di sini, yaitu Abdul Muttalib. Kalau seandainya kita jumpai seperti itu, wah ini kayaknya orang muwahhid ini, ahli tauhid. Tapi kenyataannya jamaah yang dirahmati Allah. Ya, semuanya hanya pada kisaran rububiyah saja.
ibadahnya, umrohnya, namanya, ini semua hanya pada apa? Rububiyah. Karena tidak sampai mengaplikasikan zat yang berkaitan dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yani di antara faedah yang ketiga yang menunjukkan pentingnya ya pengakuan itu tidak hanya pada rububiyah tapi harus sama uluhiyah. Dan karena uluhiyah inilah orang-orang kafir itu susah dan sulit enggan untuk hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka beribadah semua loh ini. Tapi nggak cukup. Sampai benar-benar mereka mengatakan la ilaha. Makanya Nabi SAW nggak mandang. Wes ben tawaf terserah. Ya, ibadah haji ya terserah. Ya, sampai mengasih nama Abdullah terserah. Saya cuma minta dari kalian. Ucapkanlah apa? La ilaha illallah. Kok berat banget? Padahal la ilaha illallah itu juga sebenarnya adalah bahasa Arab dan itu ucapan mereka sebenarnya, bahasa mereka. Tapi kenapa yani berat? Karena ada pengakuan ini yang nggak mau. Ya, ini yang berat yani bagi mereka. Makanya Abu Thalib pun nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal pun nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau seandainya sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti apa konsekuensinya? Seluruh berhala-berhala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu harus dihancurkan. Makanya Abu Jahal terakhir sebelum kita mendengarkan yani azan ya, di detik-detik terakhir wafatnya Abu Thalib, Abu Jahal kan mendampinginya bersama Abdullah ibnu Umayyah. Nabi SAW mengatakan, ya wahai pamanku, saya cuma minta satu, qul la ilaha illallah. Dibantah sama si Abu Jahal. Apa bantahan dari Abu Jahal ketika merespon dan membantah kalimat tauhid ini? Dia mengatakan, maksudmu wahai Muhammad dengan mengucapkan itu aja'alal ilaha ilaha wahida, berarti Tuhan-Tuhan kami yang kita sembah itu kita jadikan satu hanya untuk Allah? Inna hadalah syai'un ujab. Gak mungkin ini. Coba kita lihat. Karena beliau faham betul dari lafaz la ilaha illallah. Karena setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti bisa dipastikan hanya Allah yang diakui secara rububiyah dan uluhiyah. Makanya dia langsung membantah Nabi SAW ketika menyuruh Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Ini gak mungkin, mustahil Muhammad. Masa Tuhan kemudian dijadikan satu, hanya kita akui satu, itu gak mungkin, kata Abu Jahal. Tapi nanti kita akan lanjutkan ya berkaitan dengan apa alasan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan nad'u min dunihi yani ilaha, insyaallah setelah adzan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang ketiga dan kita langsung masuk faedah yang keempat. Di dalam pengakuan para ashabul kahfi mengatakan di hadapan para penguasa, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Berarti ini indikasinya apa? Tauhid rububiyah. Rabb kami adalah Rabb penguasa alam semesta. Dan yang kedua, pengakuan yang disampaikan di hadapan penguasa, walan nad'uwa. Ya, lah di sini 4 alasan Allah memilih ya diksi atau lafadz doa daripada lafadz yakni ibadah. Kenapa? Kalau kita lihat doa di sini kan nad'uwa. Lah di sini para ulama tafsir membahasnya. Kenapa kok enggak menggunakan ibadah? Walan Buddha dalam bahasa Arabnya. Saya ulangi lagi, di ayat ini kan disebutkan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi walan nad'uwa. Kok enggak kemudian tidaklah kami menyembah, beribadah.
Kenapa yang dipilih itu adalah doa? Padahal doa adalah bagian atau jenis dari apa? Yani ibadah. Jadi lebih luas mana? Lebih luas makna? Yani ibadah. Karena ibadah itu banyak macamnya. Bisa doa, bisa tawakal, ya, bisa khauf, bisa mahabbah atau cinta, dan lain sebagainya. Pertanyaannya di sini, apa alasan Allah Subhanahu wa taala memilih lafaz doa padahal itu jenis dan bagian dari ibadah dan tidak menggunakan ibadah dan tidak juga menggunakan macam-macam dari ibadah yang lain? Kenapa yang dipilih doa? Inilah yang menjadi salah satu perhatian serius yakni para ulama tafsir. Ya, lah di sini kita akan sebutkan beberapa yakni alasannya. Kenapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diksi doa, walan nad'uah. Cuma terjemahnya di mushaf kita apa itu? Seruan ya. Padahal itu artinya nad'uah itu doa. Ya, dan doa adalah macam jenis dari ibadah karena ibadah itu banyak sekali. Tapi kenapa yang dipilih doa? Para ulama tafsir menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, karena doa adalah ibadah yang paling yakni mulia. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal yakni ibadah. Apa yang bisa kita fahami dalam hal ini? Ulama mengatakan bahwasanya intisari dari ibadah itu adalah doa. Sedangkan doa itu adalah sejatinya hakikat dari ibadah itu sendiri. Ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akramu syai' laisa ala syai'in akramu minad du'a. Tidak ada ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan melebihi ibadah apa? Yani doa. Maka disinilah alasan pertama yang diberikan oleh para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih doa, bukan jenis ibadah yang lain dan bukan pula ibadah, karena ada beberapa alasan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, karena doa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah wujud penampakan ibadah seorang hamba kepada yakni Allah. Jadi bisa dipastikan hakikat seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti harus terpenuhi yakni apa? Doa dan permintaan. Karena doa ini menampakkan hakikat dari ibadah seorang hamba. Menunjukkan apa saja yang nampak di sini? Para ulama menyatakan yang pertama, menampakkan kehinaan seorang hamba. Yang kedua, menampakkan ya kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Dan menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Jadi kenapa dipilih doa? Karena doa ini adalah wujud penampakan ibadah seorang hamba kepada Allah. Jadi tatkala orang itu meminta kepada Allah, doa kan meminta kan? Doa kan memohon kepada Allah, maka berarti itu akan menunjukkan 3 sisi dan 3 dimensi ini. Ketika kita berdoa, menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan hinanya kita sebagai seorang hamba sampai harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara diri kita dengan Allah. Di saat kita meminta kepada orang lain kan menunjukkan kita lebih apa? Rendah, lebih hina kan? Gak mungkin kemudian kita meminta kemudian merasa di atas. Itu bukan meminta, itu malak gitu.
Ya makanya doa itu kan menunjukkan begitu hinanya kita sebagai orang yang meminta. Yang kedua, ketika seorang itu berdoa kepada Allah, menunjukkan kita butuh yakni kepadanya. Kalau kita nggak butuh, ya mungkin pasti kita nggak akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mengijabahi. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nggak mampu, pasti dia akan mengalihkan kepada selain Allah. Makanya para ulama mengatakan doa ini selain ibadah yang paling mulia, doa ini adalah wujud penampakan seorang hamba benar-benar ibadah kepada Allah. Maka tidak disebut ibadah tanpa ada doa, sampai para ulama mengatakan demikian. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan ya, di antara jenis-jenis yang lain ini jamaah, para ulama menurut syirik yang paling sesat itu adalah ketika orang itu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam yakni doa. Ya. Jadi ketika membahas tentang jenis-jenis ibadah ini dan membahas kesyirikan dalam hal ibadah, padahal kita tahu jenis ibadah cukup beragam dan banyak. Para ulama mengatakan syirik yang paling sesat itu adalah manakala seseorang menduakan Allah dalam hal doa dan pengharapannya. Padahal dia sudah diciptakan, dikasih rezeki. Ternyata mintanya sama apa? Arwah, sama maaf kuburan, sama rohnya orang yang mati. Para ulama mengatakan syirik yang paling sesat itu adalah syirik dalam hal doa. Berarti ini enggak sesat, tapi levelnya tidak seberat syirik dalam yakni doa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Wa man adlamu." Ya. Disebutkan di situ, "Mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Di sini disebutkan, "Wa man adallu mimma yad'u," maaf. Tidak ada orang yang paling sesat melebihi orang yang ketika mengajukan permintaannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka enggak bisa mengabulkan keinginannya. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka semua nanti di hari kiamat itu sudah lupa. Subhanallah. Ini ada faedah banyak di sini. Satu, syirik yang paling sesat adalah dalam hal doa. Yang kedua, selain Allah nggak mungkin bisa mengabulkan. Yang keempat, kata para ulama, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka ketika dibangkitkan ditanya, mereka nggak tahu apa-apa, mereka lupa. Lewang mereka sebenarnya juga butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata manusia malah minta ke dirinya. Lah makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara sebab mendasar dan 3 alasan utama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih lafaz yakni doa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mempelajari ilmu tafsir itu kadang-kadang pilihan kata ini nggak sembarangan, bukan karena faktor yakni kebetulan. Satu contoh ya, ayat di dalam surat Al-Fatihah yang nanti kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala firman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah kita sampaikan kalau nggak salah dulu, saya lupa di sini tempat lain. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ya ingin memberikan satu edukasi, satu pesan yang berharga. Ada 2 lafaz. Yang pertama, hanya kepada Engkau kita atau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tidak cukupkah hanya kepada Engkau kami beribadah? Sudah cukup kan sebenarnya? Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengatakan wa iyyaka nasta'in? Karena isti'anah itu juga bagian dari apa?
yakni ibadah. Pertanyaannya, kenapa iyyaka na'budu digabung dengan jenis dari ibadah wa iyyaka nasta'in? Lah di sini para ulama ilmu tafsir mencoba. Ini enggak sembarangan. Pasti ada rahasia besar dan hikmah di balik itu. Dan memang benar. Para ulama menyebutkan bahwasanya keterkaitan antara ibadah dengan isti'anah memohon pertolongan kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan. Bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah, memohon yakni petunjuknya, itu pasti yang namanya isti'anah itu tidak akan bisa dilepaskan. Ya, kita ingin sholat misalnya, ibadah enggak? Ibadah. Di saat kita ingin sholat, mau tidak mau kita harus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan, agar diberikan istiqomah. Pun demikian di saat kita puasa, kita pasti meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongannya agar diberikan kekuatan, agar mampu yang bisa menyelesaikan puasa ini, agar dijauhkan dari segala bentuk yakni penyakit. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita ingin bersedekah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala permintaan dan ya isti'anah dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari penyakit riya atau sum'ah ya misalnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya tidaklah ada ibadah pasti kita harus selalu memohon kepada Allah, karena dengan isti'anah inilah yang akan menjadikan kita istiqomah. Karena seringkali ya nih jamaah, ketika kita ibadah tanpa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seringkali kita itu gampang mutung karena merasa terlalu pede dengan ibadahnya. Ya, misalnya di saat imannya itu lagi saat di track-tracknya gitu ya, lagi tinggi-tingginya, dia merasa sombong. Saya bisa sholat malam ini karena memang apa? Saya pandai mengatur waktunya. Mintalah kepada Allah agar diberikan istiqomah, enggak butuh. Saya sholat malam ini karena memang apa? Saya mampu mengatur waktu tidurnya, ada jam bakernya, antara pekerjaan dengan istirahat, yang akhirnya saya bisa menjaga sholat malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya isti'anah, kata para ulama, faedah yang kedua itu bisa menutup ya rasa angku dan sombongnya kita di saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita dalam beribadah. Itulah sebenarnya yakni hakikat dari adanya isti'anah. Sama juga dalam hal ini yakni jamaah. Kenapa yang dipilih doa? Pasti ada alasan. Dan ini yang dikemukakan oleh para ulama ilmu yakni tafsir. Taib, kita lanjutkan. Faedah yang kelima, kita lanjutkan kelebihan dari yakni doa. Yang kita tahu doa itu adalah bagian dari ibadah. Selain disebutkan alasan-alasan tiga ini, kenapa yang dipilih itu doa dan bukan yang lain? Kenapa kok nggak langsung ibadah tapi kok doa? Ini adalah alasannya. Kita akan melanjutkan kelebihan dari doa. Para ulama menyebutkan selain alasan-alasan ini jamaah yang dirahmati Allah, ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mampu yakni berdoa. Imam Al-Manawi mengatakan bahwasanya lemah ini secara fisik dan secara yakni akal. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ajazun nasi katanya, manusia yang paling lemah itu adalah ajazuhum anil ad-du'a. Jadi manusia yang lemah itu bukan karena faktor makannya sedikit, atau mungkin bobotnya kecil, atau tubuhnya kurus, ya, atau pendek, enggak tinggi menjulang, tidak seperti itu. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang paling lemah disebutkan secara fisik dan secara akal, kata Imam Al-Munawi, itu adalah orang yang tidak mau berdoa, tidak mampu berdoa dan tidak mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sejatinya ya orang-orang yang lemah. Berarti kebalikannya, orang yang kuat meskipun
secara fisiknya kecil, ya, adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah lawannya. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, ya, orang yang dimurkai Allah adalah orang yang enggan berdoa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yughdab yani alaihi." Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak mau berdoa berarti mereka akan selalu dibenci, dimurkai oleh Allah. Berarti kebalikannya, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan bosan, bahkan semakin sayang dan cinta di saat seorang hamba itu selalu berdoa dan meminta permohonan kepadanya. Beda dengan kita loh ya. Kadang-kadang kita itu punya batasan apa Pak? Ya mungkin mood itu juga ada, mempengaruhi. Kalau seandainya teman kita tiap hari ngutang, ya, ada saatnya kita akan batasi. Ini kayaknya sudah enggak wajar. Atau meminta kepada kita tiap hari, pasti ada batasan. Kayaknya kita harus cut ini. Ini nanti akan jadi apa? Jadi masalah. Ini nanti akan jadi profesi. Ini akan menunjukkan dia itu menggantungkan kepada kita. Ini akan menjadikan dia itu tidak mandiri dan lain sebagainya. Minta terus. Lah ini yang perlu dirubah. Itu pasti. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika dimintai oleh hambanya itu semakin apa? Sayang dan cinta. Bahkan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yas'alillah, siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah pasti dia akan semakin dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu di antara ya keutamaan doa. Berarti tinggal dibalik saja. Kalau tadi orang yang paling lemah adalah orang yang enggan untuk berdoa, berarti orang yang kuat sejatinya adalah orang yang selalu meminta kepada Allah. Yang berikutnya, orang yang dimurkai adalah orang yang enggan untuk berdoa, maka berarti orang yang dicintai, orang yang disenangi oleh Allah adalah orang yang senantiasa meminta kepadanya. Dan di antara fadilah yang terakhir, yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini menjadi salah satu wasilah atau media penghalang musibah dan ujian yang hidup. Siapa sangka jamaah? Para ulama ketika menyebutkan hal ini mengutip dua kisah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan yang kedua Nabi Zakaria. Saya tanya, dalam kisah apa? Memiliki kesamaan. Dalam hal apa? Di dalam surat Maryam ayat 48. Dan di sini surat Maryam ayat yang keempat. Ada apa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita tahu Nabi Ibrahim ini membutuhkan waktu yang lama menanti kehadiran siapa? Anak. Ya. Tapi beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah berkecil hati untuk selalu berdoa. Makanya di dalam surat Maryam ayat 48 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Menunjukkan bahwasanya aku enjoy saja dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun lamanya. Bahkan semua orang banyak yang sudah pesimis dengan usia yang sudah mulai menua seperti itu, enggak mungkinlah ia punya keturunan. Ujian enggak? Musibah enggak? Musibah besar.
Ujian yang berat ini. Tapi ketulusan dia dalam berdoa ini menjadi penghalang ya dari musibah yang lebih besar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria pun demikian. Menjadi penghalang musibah yang lebih besar itu salah satunya adalah dengan doa. Nabi Zakaria enggak pernah merasa berkecil hati. Sampai beliau mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, engkau tahu bahwasanya tulang-tulangku ini sudah mulai melemah fungsinya. Wasta'ala ra'su syaiba. Artinya apa? Rambutku sudah mulai beruban, sudah mulai tua. Wasta'ala ra'su syaiba walam akun. Tapi aku enggak pernah kemudian berputus asa, wis mutung, saya enggak mau doa lagi lah kepada Allah. Nah, dalam usia seperti ini kayaknya sudah mustahil. Kayaknya sudah enggak mungkin lagi aku punya anak. Itu kalau seandainya rata-rata kita. Tapi siapa sangka ya nih jamaah. Ini adalah bagian dari apa? Kembali kepada yang pertama tadi. Ini loh. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah SWT malah senang. Makanya jangan kita memutus keinginan. Jangan sampai kita memutus doa kita kepada Allah. Karena Allah SWT malah senang. Hanya saja untuk menguji kesetiaan, terkadang Allah SWT mengulur-ngulur. Ini adalah salah satu contohnya. Nabi Ibrahim harus menunggu waktu yang sangat lama. Pun demikian dengan Nabi Zakaria, sampai rambutnya memutih, baru kemudian Allah SWT karuniakan putra dan keturunan. Makanya para ulama mengambil dua kisah ini ya, bahwasanya kedua manusia pilihan tidak pernah berkecil hati untuk selalu berdoa, karena doa itu sejatinya adalah ibadah, ibadah. Seandainya qadarullah Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar belum mewujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kita pahala. Karena doa sejatinya adalah ibadah, dan ibadah itu pasti menarik pahala. Maka paradigma inilah yang harus kita patri dalam benak kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang-orang dan saudara-saudara kita itu melihat sebuah doa itu adalah permintaan dari seorang hamba. Bila tidak diijabahi oleh Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, rata-rata mereka langsung kemudian mutung. Mereka kemudian sudah tidak berdoa lagi. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mengabulkan doaku. Itu yang selalu terpatri dalam benak kita. Tapi sejatinya kalau kita belajar dari dua manusia pilihan ini, doa itu jangan kita kerdilkan hanya pada keinginan apa yang terlontar oleh lisan kita sudah beberapa hari, bulan, tahun tidak dijibai, kemudian berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Ini adalah salah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jamaah, dikabulkannya doa, itu dilihat dari beberapa sisi. Terkadang memang sesuai dengan apa? Keinginan kita yang terlentar oleh lisan atau hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya masuk PNS. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Berarti memang ini dikabulkan. Tapi jangan hanya terpaku pada sisi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dikabulkannya doa itu bisa bermakna yang kedua. Apa itu? Dijauhkan dari bahaya atau madorot yang lebih besar. Ini adalah makna yang kedua dari dikabulkannya doa. Misalkan kita berhari-hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya masuk tentara. Tahun depan dicoba, tahun sampai 5 kali. Berarti doaku enggak dikabulkan. Kita harus tetap positive thinking. Kita rubah paradigma. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya
Doa yang dikabulkan itu tidak harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Dikabulkannya doa itu dengan wujud yang lain, yaitu kita dihindarkan dari mara bahaya yang lebih besar. Kok bisa seperti itu? Bisa jadi kalau seandainya apa yang kita inginkan itu diijabahi oleh Allah benar-benar, mungkin barangkali kita semakin sombong. Kita berbuat lebih mudah zalim kepada saudara kita. Kalau seandainya kita memang dijadikan oleh Allah sebagai PNS yang di tahun ini, mungkin barangkali kita nggak akan kajian di Masjid Ubalan. Mungkin barangkali karena sibuk mungkin. Ya, lah hal-hal seperti inilah yang perlu kita rubah paradigma. Bahkan yakni para ulama menyatakan bahwasanya dikabulkannya doa itu kita harus melihat yakni dari sisi yang lebih jauh lagi. Ya, apa itu jauh nanti di akhirat? Ya, yaitu apa? Yani pahala. Karena doa itu sebenarnya adalah yani ibadah. Makanya dua orang ini sorry toladan untuk kita. Mereka enjoy banget. Meskipun sudah seperti itu, banyak orang yang sudah pesimis, bagi dia terserah. Bagi saya, dengan saya berdoa ini semakin menjadikan diri ini dekat dengan siapa? Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala senang loh kalau dimintai. Dan kita nggak rugi nggak sih minta kepada Allah? Kita malah semakin dapat yakni pahala karena doa itu adalah yakni ibadah. Nah, inilah yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni paradigma yang harus kita yakni rubah. Selama ini kita hanya melihat sebuah doa dan pengharapan itu adalah sesuai dengan apa yang terlontar oleh lisan, kalau enggak putus selesai. Padahal kalau kita minta sewaktu-waktu, bertahun-tahun, kita akan merasakan nikmat karena ada ketergantungan yakni tadi. Menunjukkan yang kita butuh dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pasti memiliki keagungan dan kelebihan karena kita meminta kepadanya dan bukan kepada yang lain. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang ke-4 yakni 11. Ya, di mana sekali lagi ayat yang ke-14 ini memiliki dua sisi. Ya, satu tadi korelasi antara rububiyah dengan uluhiyah, di satu sisi ya kita pun mendapatkan keutamaan-keutamaan dari doa itu sendiri. Sebenarnya para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa masalah dan doa yakni ibadah. Ya sebagaimana dibagi oleh para yakni ulama. Yakni doa itu ada dua jenis. Yang pertama, doa itu mengandung unsur permohonan. Ya, ini memang sesuai dengan maknanya. Jadi tatkala kita minta, ya, minta apa? Minta rezeki. Ya, minta istri misalnya. Ini semua adalah doa yang mengandung unsur apa? Yakni permohonan. Terkadang ya ada yang kedua mengandung unsur ibadah. Ya. Dan ini banyak. Puasa, haji, ya, kemudian sholat. Para ulama menyebutkan sebenarnya di saat kita puasa, kita haji, kita umroh, itu sebenarnya sudah mengandung unsur apa? yakni doa. Makanya ini adalah di antara ya tambahan yang terakhir sebelum kita masuk di ayat yang ke-15. Jadi doa itu ada dua. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa sih? Lah itu berarti doa. Terkadang yakni doa itu memiliki jenis yang lain, kata para ulama, disebut dengan doa ul ibadah. Ya, karena sejatinya orang yang beribadah kepada Allah sejatinya dia itu meminta, atau sejatinya dia itu juga meminta kepada Allah berdoa. Kok bisa? Satu contoh ya, ini misalnya kita sholat, kita puasa. Kita puasa itu pengen apa sih? Ya, kan terselip permintaan yakni kita dengan berpuasa agar nanti kita bisa ya dapat pahala, bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Betul enggak? Apakah kemudian kita puasa itu karena ya apa Pak alasannya? Selain permintaan kepada Allah, saya puasa ini karena
Ya biar sehat, atau mungkin barangkali saya puasa ini karena menghabiskan waktu tuaku. Kan nggak ada yang seperti itu kan. Puasa Ramadan iman banget. Pasti. Haji ya nih misalnya. Coba kita lihat haji. Umroh bayar 30 juta, 36 juta. Apa sih keinginan dari Anda membayar untuk ongkos yang besar ya nih seperti itu? Ya. Kalau bukan teringat dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya umroh satu dengan umroh yang lain, meskipun dengan ongkos yang besar itu bisa menghapuskan dosa. Haji harus nunggu bertahun-tahun. Rasul SAW sudah menjelaskan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Berarti itu sebenarnya menjadi target dan keinginan kita, meskipun tidak secara lisan kita ucapkan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya terkadang doa itu langsung ada keinginan dan permohonan kita sebagai seorang hamba diucapkan. Saya pengen A, pengen B, pengen C. Berarti itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu namanya doaul ibadah. Ya, apapun yang dibentuk ibadah sebenarnya terselip makna apa? Doa. Allahu taala alam bisawab. Taib. Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kembali bagaimana perjuangan para ashabul kahfi ketika berdialog dengan siapa? Para penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Ini masih di hadapan. Setelah menyatakan bahwasanya keimanan kita itu adalah Rabbuna samawati wal ardi walan nad'a min dunihi ilaha. Kami mengakui rububiyah, kami pun mengakui apa? Yani uluhiyah. Yang kedua, di ayat yang ke-15, para ashabul kahfi ini subhanallah ya, makanya di awal tadi warabatna ala qulubihim. Semakin mereka bertauhid, semakin Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanannya. Bahasa kita enggak menjadikan mereka semakin takut dan pengecut. Padahal jumlah mereka sedikit apa banyak? Sedikit. Yang dihadapi enggak sembarangan penguasa loh di sini. Tapi apa? Kebenaran harus tetap disuarakan. Dakwah itu harus tetap disampaikan. Ya, karena apa? Robatna ala qulubihim. Makanya para ulama mengatakan, kita kembali ya ke ayat warobatna ala qulubihim. Kalau seandainya kita itu maaf ya, di dalam dakwah kok ada rasa takut dan sebagainya, berarti ada masalah dengan nilai-nilai tauhid kita kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Tapi semakin yang kuat kita tauhidnya kepada Allah, insya Allah di dalam kita berdakwah pun kita nggak akan merasa khawatir dan takut, karena memang dakwah itu harus tetap disuarakan, kebenaran harus tetap disampaikan. Sama dengan Nabi SAW, coba kita lihat. Nabi SAW tauhidnya kencang banget. Ya sudah, nggak ada duanya yang mampu menandinginya. Tapi coba kita lihat, meskipun nanti kita akan sampaikan, meskipun Nabi SAW juga dihina, dicecar, diusir, apalagi sampai perang, kemudian dahinya juga, giginya semua tanggal. Apakah kemudian Nabi SAW ya sudahlah, kayaknya dakwah ini capek, dakwah ini menyakitkan, dakwah ini merugikan, dakwah enggak kan? Nabi SAW kencang, tetap yani berdakwah, bahkan detik-detik wafatnya Nabi SAW tetap menyampaikan dakwanya 3 hari sebelum Nabi SAW wafat. Karena orang yang semakin yani kuat tauhidnya itu robatna ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala akan tetap ya, bahkan akan meneguhkan yani keimanan dan yani hatinya. Taib. Haulai qaumun attakhadhu min duni. Di ayat yang ke-15, ucapan dari ashabul kahfi ini, pemuda mengatakan, kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Wahai para penguasa, ya, rakyatmu ini, kaum yani kami ini sudah melenceng jauh. Mereka ini telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Dan itu sudah nampak sekali kan? Karena kisah ini kan berawal dari perkumpulan ketika mereka dipaksa untuk berkumpul di lapangan, dan disitulah kemudian ritual-ritual kesyirikan terjadi yang akhirnya mereka merasa gak nyaman hatinya. Baru kemudian ada dialog yani ini. Nah di ayat yang ke-15 ini adalah bentuk yani bagaimana
pengingkaran terhadap kemungkaran disampaikan langsung di hadapan penguasa. Haulai qaumun takhadu min dunihi yani aliha. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Kalau seandainya wahai penguasa, kalau yang disembah selain Allah ini benar, kata orang ini, dan ini pakai logika lagi nih, bagus ini. Kalau seandainya yang disembah oleh mereka ini benar, memang Tuhan yang bisa mengijabai permohonan dan permintaannya, ya tuna alim bisultanin bayyin, tunjukkan mana dalilnya, mana tanda-tanda bahwasanya sesembahan dan berhala ini memiliki zat rububiyah dan uluhiyah yang tadi kita sampaikan. Ini persis kan pernah kita sampaikan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menghadapi orang-orang bodoh dalam artian orang-orang yang terkena virus jahil. Di dalam yani surat yani Al-Anbiya kan disebutkan, pernah kita sampaikan yani dahulu, ketika Nabi Ibrahim kemudian apa? Menghancurkan berhala-berhala. Coba kita lihat. Lah disinilah ilmu mantiknya jalan Nabi Ibrahim. Gak usah pakai kemudian dalil ayat yang lain. Simple. Loh kok jenengan nuduh saya? Ya, coba. Kenapa fas'aluhum bal fa'alahu kabiruhum hadza? Mungkin barangkali yang berbuat ini adalah yang besar ini. Coba kita lihat itu. Ya, alatnya, kampaknya itu ada di situ. Fas'aluhum, sesekali coba tanyakan ke situ. Lawang dia saksinya kok. Mosok teman-temannya hancur tinggal dia sendiri. Logikanya main di sini subhanallah, ilmu mantiknya. Tapi ini sebenarnya adalah jebakan Batman bahasanya. Dia mengakui, loh, bahasa kita, Ibrahim, jenengan ku waras apa enggak toh yo? Mosok yo batu kok ya tanya. Lah wis kena iki. Makanya kemudian Nabi Ibrahim gampang kan. Ufillakum walima tak butuna min dunillah. Lah yo ngono kok ya sik sembah. Tapi selalu itulah sunatullah membuktikan ketika dalam kondisi terjepit orang-orang dungu dan bodoh itu akhir-akhir apa? Ya wes lah. Nabi Ibrahim langsung bakar wes. Karena sudah apa? Otaknya sudah tumpul, ini sudah nggak bisa. Begal, bubarkan. Lah situ. Lah itu rata-rata karena ketika logika sudah nggak bisa main lagi gitu loh. Ya, bantahan-bantahannya sudah tumpul, ya ini semua sudah nggak bisa lagi, maaf. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan hal ini. Ya, dia juga pakai ilmu mantik di sini, bagus para pemuda ini, simple. Kalau seandainya ritual ini benar dan mereka adalah Tuhan yang bisa memberikan rezeki dan lain sebagainya, laula ya'tuna alaihim bisultanim yani bayyin. Ya coba sih, kok penasaran bahasa kita itu ya, bahasa enaknya itu penasaran, apa sih buktinya? Kalau seandainya aku menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta, maka tidak ada penguasa kecuali Allah, makanya aku benar-benar all-out dalam hal beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu alasanku. Tapi kalau seandainya mereka beralasan saya enggak mau menyembah Allah, pengennya menyembah ini, apa sih buktinya? Laula ya'tuna alaihim bisultanim yani bayyin. Lah, kalau pengen tahu kisah selanjutnya, ya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika rajanya mentok, ya sama dengan tadi itu loh. Ketika rajanya mentok nggak bisa membantah logika sehat dan akal sehatnya, ya dalil dan kuatnya hujah dari para pemuda Askafi ini, akhirnya apa? Disebutkan dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala, raja ini langsung kemudian mencopot gelar kebangsawanan mereka. Ya seperti itu udah. Ya ketika mereka sudah mentok ya nggak bisa membantah langsung. Ya, ini sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim, ya pemuja Kafiyun ini sama. Akhirnya kemudian mereka dicopot. Ya, lah di sini nanti kita akan yang dibahas ya ini sebenarnya. Kenapa harus dicopot ya ini gelar kebangsawanannya? Semua orang harus benar-benar memboikot orang-orang ini. Kenapa enggak mereka langsung misalnya membunuhnya? Lah inilah kemudian para ulama tafsir itu mengambil satu faedah ujian yang dialami oleh
para ashabul kahfi nggak jauh beda dengan ujian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Tekanan psikis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami dua-duanya. Tekanan secara psikis dan tekanan penyiksaan secara apa? Fisik. Nanti kita akan sampaikan, nggak tahu sekarang apa pertemuan selanjutnya ya. Para ulama menyatakan bahwasanya ujian dan tekanan secara psikis itu lebih berat daripada sekedar penyiksaan secara apa? Yani fisik. Kita tahu harapannya sang penguasa ini kalau pemuda kahfi ini dicopot gelar kebangsawanannya, kan ditekan secara psikisnya. Orang-orang disuruh membekot yani mereka semua ini. Dengan harapan kalau seperti itu terpojok gantian, mereka akan mengakui kesalahannya, mereka kembali kepada ajaran masa lalunya. Apakah seperti itu hasilnya? Yani tidak, yani jamaah. Nanti kita akan lanjutkan. Lah, disinilah yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yani faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-15 sebenarnya. Ya, yang pertama sebenarnya adalah mengenai sultan. Ya, di ayat ini kan ada sultan kan? Sultan itu ada dua penafsiran. Ya, nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yakni bahwasanya hujah mereka ini lemah. Ya, dan ini adalah pendapatnya Syekh Utsaimin ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 15 ini. Ya, kemudian yang ketiga nanti kita akan sampaikan juga bahwasanya ujian secara psikis di dalam kita berdakwah menyampaikan kebenaran itu lebih berat daripada ujian secara yani fisik. Ya. Nah, ini waktunya lanjut apa enggak ini Pak? Lanjut dikit. Apa pertanyaan? Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya buka insyaallah. Baik, monggo. Ada pertanyaan yang jamaah? Khawatir pertanyaan nanti enggak ada pertanyaan lagi ini. Enggak ada pertanyaan yang jamaah? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Atau dari Umahat? Ada? Kalau enggak saya lanjutkan sedikit ya nih saja. Kalau memungkinkan. Ya. Baik. Yang pertama adalah tafsir dari sultan. Ya. Sultan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ada dua makna. Yang pertama adalah hujjah dan yang kedua adalah kekuasaan. Makanya kalau kita dapati ya, lafadz sultan di dalam Al-Qur'an itu jangan salah penafsiran. Kalau kita lihat di dalam terjemahannya saja, terjemahannya dulu di dalam surat Al-Kahfi ayat 15 terjemahnya apa? Laula ya'tuna alaihim bisultanin, artinya apa di situ, Pak? Gimana? Alasan yang terang. Lah ini sebenarnya alasan yang terang itu namanya hujjah. Ya. Dan contoh seperti ini banyak. Ya, misalkan di dalam surat Yunus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 68. In indakum min sultanin bihada. Sama kisahnya juga seperti ayat 15. Ketika, lah ini namanya bahasa kita itu adalah ilmu mantiknya. Ya, enggak usah engkau menuduh kami ini. Tunjukkan yani buktinya. Kalau kami ini sesat apa? Coba dikoreksi kajiannya apa yang sesat, apa yang kita sampaikan juga Al-Quran dan yani sunnah. Gampang simpel yani saja. Enggak usah gerusa-gerusu dan gubiah uya seperti ini, kita duduk mana yang salah. Pun demikian pakai hujah, enak banget di sini. Makanya di sini disebutkan di ayat 68 surat Yunus pun yani sama. Kalau seandainya engkau itu benar-benar mengakui Allah Subhanahu wa taala bukan satu-satunya zat yang disembah, ya sudah datangkan yani hujah, apa alasannya. Pun demikian di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat 71 juga sama.
Ya, pun demikian di dalam surat Al-Haqqah. Ya, ini mungkin banyak yang sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaka anni sultaniyah. Lah itu adalah makna yang pertama, hujjah atau alasan yang kuat dan terang. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan atau kekuatan. Ini beda. Ya, makanya kita bisa melihat di dua ayat, misalnya di dalam surat Yani Saba ayat 21 dan surat Ibrahim ayat 22. Semuanya menggunakan sultan. Tapi kita harus benar-benar memahami hakikat dari lafadz ini ternyata memiliki dua makna yang berbeda. Ya, tergantung kepada konteksnya yakni tadi. Wallahu taala alam yani bisawab. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan pada faedah yang kedua dan yang ketiga. Salah satunya adalah tadi sudah saya sampaikan muqaddimahnya, bahwasanya ending dari dialog antara Ashabul Kahfi ini, dengan penguasanya ini berhenti sampai di sini. Baru kemudian mereka dicopot gelar kebangsawanannya, disuruh untuk kemudian memboikot mereka dan sebagainya. Alasannya apa? Agar mereka bisa memberikan tekanan secara psikis. Kenapa enggak langsung kemudian dibunuh? Bagi ya para penguasa ini terlalu ringan. Kalau dibunuh mungkin ya nih barangkali banyak orang nantinya akan beriman sebagaimana dalam kisah apa? Dalam kisah apa? Nah, ya. Lah, tidak diinginkan hal itu. Tapi dengan harapan dengan semakin diberikan tekanan seperti inilah mereka itu akan bisa sadar. Mereka akhirnya kemudian mengakui kekhilafan dan kesalahannya. Makanya Nabi SAW pun sama mendapati dua sisi ini. Peperangan, ya, pun demikian lemparan, pun demikian sampai gigi ini secara fisik. Tapi Nabi SAW juga mendapatkan tekanan secara psikis. Nanti kita akan sampaikan termasuk diantaranya adalah gelar-gelar sebagai orang gila, pendongeng dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, aku tahu kekalahan dalam perang Uhud berarti ini secara apa? Fisik kan? Karena Nabi SAW ini banyak yang terluka loh ini. Tapi pertanyaannya cerdas dari Aisyah ini. Ya Rasulullah, ada enggak kira-kira kejadian peristiwa dalam engkau berdakwah yang dirasa lebih menyakitkan daripada kekalahan secara fisik yang engkau alami dari perang Uhud? Ternyata apa? Nabi SAW menjawab dengan tekanan secara psikis ketika mendapatkan penolakan dari penduduk Taif. Bagi Nabi SAW, ya, perang meskipun harus terkena luka, darah mengucur, bagi Nabi SAW nggak terlalu berarti. Ya, tapi kalau secara psikis ini lebih berat yani sekali. Makanya nanti kita sampaikan dalam sebuah syair itu disebutkan qad yurja li jurhi saifi yani burun wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau seandainya kita terluka karena kena sabetan pedang, kena pisau, itu masih diharapkan apa? Sembuh. Tapi kalau sudah dijatuhkan, didonkan seperti itu, kemudian dikasih label-label buruk, mengembalikan nama baik itu bukan permasalahan yang mudah. Makanya Nabi SAW inilah tekanan psikis ini yang dirasakan Nabi SAW lebih berat. Dan itulah sebenarnya yang dialami oleh pemuda Yani Kahfi. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Taib, saya sudah tambah satu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan. Taib, yani jazakumullah khairah. Yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada udzur, ya nanti kita akan sampaikan pada pembahasan yang lain. Yani bagaimana nanti sikap mereka ketika sudah mulai dijauhkan, diboikot dan lain sebagainya. Apakah benar-benar ending dan kisah dari Ashabul Kahfi ini mereka akhirnya kemudian mengakui kekhilafan dan kesalahan di hadapan para penguasa, ataukah sebaliknya mereka semakin kenceng untuk berdakwah? Ya insyaallah mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairah atas kehadirannya, atas
yakni kedatangannya di tempat yakni ini dan sebagaimana saya sampaikan di mukadimah ya. Jangan lupa marilah kita basahi, kita perbanyak permohonan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bisa diberikan kesempatan yakni tahun ini bisa berjumpa kembali dengan bulan yakni Ramadan. Jadi bukan hanya karena permintaan itu saja, karena ini adalah bagian dari kita ingin mengikuti suri tauladan dari orang-orang soleh sebelum kita. 6 bulan sebelumnya mereka sudah ya memperkuat yakni tawakal yakni mereka untuk bisa berjumpa dengan tamu agung yang sudah dinanti-nanti kedatangannya. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Kalau majelis subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.